semuanya, di sini saya akan menjelaskan beberapa fitur yang ada di Kahoot. Kahoot sendiri yaitu web yang bisa kita buat untuk membuat kuisis atau permainan-permainan dalam bentuk soal ya teman-teman. Dan yang sebelah kiri itu ada beranda. Di beranda sendiri tampilannya seperti ini ya teman-teman. Ada kayak kita itu habis bikin apa aja, dan ada kita itu habis ikut gabung grup apa, itu akan masuk di beranda ya teman-teman. Ini contohnya, ini sudah mengikuti beberapa grup ya teman-teman. Terus ini yang kedua yaitu ada pembelajaran Anda ya teman-teman. Di sini itu ada tugas-tugas, dan ini yang tugas sudah selesai, dan ini yang udah kedaluarsa, tapi ini masih nol soalnya masih belum ada ya teman-teman. Dan yang ketiga itu ada temukan. Ini kita bisa melihat kayak template untuk mengerjakan kuis, biar yang lebih ada yang lebih lucu, lebih gimana, kita bisa memilih ya teman-teman. Ini tampilannya seperti ini. Dan yang keempat itu ada perpustakaan. Perpustakaan ini itu ada kuisis yang udah dibuat ya teman-teman. Ini contohnya kayak begitu. Dan itu ada bekas kuisis siapa yang udah dibagikan. Itu tampilannya teman-teman. Dan yang selanjutnya yaitu ada laporan. Ini kayak kita itu habis apa yang bikin apa, ngerjain apa, kayak gitu. Itu ada itu kayak riwayat skor kita gitu. Dan itu ada pesertanya, peserta yang udah mengerjakan kuis yang udah kita bikin. Dan itu adalah ada daftar pertanyaan-pertanyaan gitu ya teman-teman tampilannya. Selanjutnya yaitu ada grup ya. Grup ini kayak kita itu udah mengikuti berapa grupnya orang-orang gitu, tapi ini masih belum mengikuti ya teman-teman. Beginilah tampilannya. Kemudian selanjutnya itu ada pembelajaran bahasa. Di sini itu kita bisa memilih berbagai macam bahasa ya teman-teman. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Jerman, ada bahasa banyak lah teman-teman. Pokoknya tergantung kita mau pakai bahasa apa. Ini macam-macam bahasanya ya teman-teman. Itulah ada beberapa macam bahasa. Kemudian itu ada ini fitur yang selanjutnya yaitu pasar ya. Di pasar sendiri ini kita bisa melihat berbagai macam template ya teman-teman. Ini contoh template-templatenya kayak gini ya. Terus selanjutnya itu ada akses tiket. Itu kayak kita kalau mau beli yang pro gitu ada di sini. Ini contoh-contoh harganya ya teman-teman. Itu tempat-tempat yang pro. Yang selanjutnya itu ada itu kita kayak bisa bikin game di sini. Sebentar ya teman-teman. Beginilah contoh tampilan permainannya ya teman-teman. Ini ada 3 contoh macam permainan. Terus yang selanjutnya di Kahoot itu ada fitur ini, ada beberapa saluran yang bisa kita ikutin gitu teman-teman. Ini contoh-contohnya ya. Udah teman-teman.
Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan cara membuat kuis. Di aplikasi Kahoot pertama kita pencet buat, terus Kahoot, terus kita kasih kanva kosong. Kemudian ini fitur sebelum kita menulis soalnya, kita atur dulu ya. Kita menulis judul untuk soalnya terlebih dahulu ya teman-teman. Soalnya itu bisa bikin kita kasih judulnya itu ulangan harian atau apa gitu. Ya, ditunggu ya teman-teman. Ulangan harian IPA contohnya. Kemudian deskripsinya itu bisa seperti kerjakan dengan serius. Ya, teman-teman. Ini tuh terserah kita mau ngasih deskripsi kayak apa ya. Kemudian itu kita pencet selesai. Terus ini jika udah centang ini pasti artinya ini udah tersimpan. Terus kita bisa mulai menulis contoh soalnya. Ini kita atur dulu waktunya, berapa detik kita mau ngasih waktu untuk mengerjakan satu soal ini. Kita bisa nulis contoh soalnya itu, contohnya nih, siapa Bapak Presiden pertama Indonesia ya teman-teman. Terus ini kita bisa kasih opsi jawabannya kayak A, misal Soekarno. Yang B itu kita bisa kasih Megawati. Yang C itu Joko Widodo. Yang D itu kita bisa kasih contoh Soeharto. Ini adalah fitur-fiturnya ya teman-teman. Itu ini kalau kita mau mengganti tema atau background yang ada di Quizizz, kita bisa memilih ya teman-teman. Ini yang gratis. Jangan lupa itu dibikin publik agar semuanya bisa mengakses ya teman-teman. Ini kemudian kita bisa simpan di draft atau kembali untuk melanjutkan pengeditan. Kemudian kita pilih opsi jawaban yang benar, terus kita pencet selesai. Dan ini ketika ini perubahan udah tersimpan dan kita bisa pencet selesai dan udah jadilah ini ya teman-teman. Lah, jika ada tulisan ditugaskan artinya ini udah selesai. Kita bisa mengatur kapan batas terakhir pengerjaannya, ini tanggalnya dan ada jamnya. Kemudian kita bisa atur itu, kita buat ya teman-teman. Kemudian ini cara membagikannya itu bisa dengan salin link.